Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apakah anak-anak Bapak sehat? Sehat, Kak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, diharapkan untuk memimpin doa. Yesta'id wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, coba anak-anak lihat di sekelilingnya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, tolong dipungut ya anak-anak. Ya, Pak. Udah, Pak. Udah anak-anak. Udah, Pak. Baiklah anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Baguslah anak-anak. Siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Coba Mary. Pembelajaran kita minggu lalu adalah tentang informasi penting, contohnya memperingati Hari Air Sedunia, Kak. Oh, pintar Mary. Very plus untuk Mary. Baiklah, sekarang Bapak mempunyai media big book, yaitu tentang ikan dan Kak Diko. Apakah gambarnya terlihat anak-anak? Kelihatan, Pak. Yang pertama yaitu Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Coba anak-anak lihat kepada gambar. Ini gambar apa, Mary? Gambar ada anak-anak yang memindahkan dia beli ikan terus pindahkan ke akuarium, Pak. Nah, betul Mary. Yang kedua yaitu Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Coba Dipa, ini gambar apa Dipa? Gambar anak kecil yang memindahkan ikan ke lantai, Pak. Ya, benar Dipa, yaitu Bobby ini adalah adik dari Diko yang meletakkan ikan di lantai. Yang ketiga yaitu Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Yaitu pertanyaannya adalah, ibu, mengapa ikanku di lantai? Coba Viva, ini gambar apa Viva? Ada seorang anak dan ibu dan melihat ikan di lantai, Pak. Oh, bagus Viva. Iya, Pak. Yang keempat yaitu Bobby menghampiri kakaknya. Yang pertanyaannya yaitu, aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan. Dijawablah oleh Diko, ikan memang hidup di air, Bobby. Jadi anak-anak sudah melihat gambar ini kan? Sudah, Pak. Jadi ikan itu hidupnya di air, bukan di lantai. Iya, Pak. Baiklah, Bapak akan membagi anak-anak menjadi dua kelompok, yaitu untuk memahami isi gambar di dalam ini. Baik, Pak. Bapak kasih waktu anak-anak Bapak 5 menit untuk memahami isi gambar tersebut. Baik, Pak. Ini gambarnya anak-anak. Apakah sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Meli ke depan Meli. Baik, Pak. Jadi media pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi adalah media bimbel. Yang ceritanya itu ikan dan Kak Diko. Nah, terus yang pertama Kak Dikonya membeli ikan. Terus Kak Dikonya memasukkan ikan tersebut ke dalam akuarium. Nah, Kak Diko tuh mempunyai adik teman-teman yang bernama Bobby. Terus Bobby itu dia nggak tahu kalau ikan itu hidupnya di air. Dia letakkan di lantai karena dia takut kedinginan. Terus dia Kak Diko bertanya pada ibunya, kenapa ikannya di luar? Ternyata adiknya Bobby yang meletakkannya di lantai. Terus kata Kak Diko bahwa ikan itu emang hidupnya di air. Jadi teman-teman,
Baiklah, Bapak akan menjelaskan sedikit yaitu tentang Big Book, cerita gambar. Big Book yaitu media pembelajaran berupa buku bacaan berukuran besar, berisi tulisan beserta ilustrasi gambar yang berukuran besar dan saling berkaitan untuk menarik dan mendukung pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Yang kedua yaitu gambar. Cerita bergambar. Cerita bergambar itu adalah gambar yang menceritakan sebuah kisah atau cerita yang dibuat di buku besar dengan bacaan. Bapak akan menjelaskan ciri-ciri cerita bergambar. Cerita bergambar adalah gambar yang menceritakan sebuah kisah atau cerita. Cerita tersebut sudah disusun alur, tokoh, dan settingnya. Buat anak-anak, gambar bercerita ini adalah jenis bahan bacaan yang efektif. Anak-anak relatif mudah bosan jika hanya berupa tulisan saja. Jadi dengan adanya gambar, anak-anak secara visual tertarik dengan ilustrasi gambar yang warna-warni yang menarik. Ciri-ciri cerita bergambar. Yang pertama yaitu narasi singkat. Yang kedua, menggunakan kalimat sederhana. Yang ketiga, adanya dialog dan balon kata. Maksudnya di sini, dialog tersebut lebih memudahkan anak-anak untuk memahami gambar tersebut. Dan dengan adanya balon kata, gambar cerita akan terlihat lebih menarik. Yang keempat yaitu menggunakan tipografi. Tipografi ini akan memudahkan anak-anak si karakter tokoh dalam cerita gambar, baik sedih maupun marah dan takut. Yang lebih mudahnya lagi yaitu yang pertama memahami suatu penjelasan dalam cerita. Yang kedua memberikan gambar singkat tentang cerita yang disampaikan. Yang ketiga dan juga gambar cerita yang menarik akan menambahkan keindahan suatu cerita. Apakah anak-anak Bapak sudah paham? Sudah, Pak. Baiklah, Bapak akan memberikan anak-anak tugas untuk di rumah. Baik, Pak. Dikerjakan di dalam buku gambar dengan alur cerita. Ya. Masing-masing anak-anak semua ya. Ya, Pak. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yang dapat Bapak simpulkan yaitu cerita bergambar adalah gambar yang menceritakan sebuah kisah atau cerita yang dibuat di buku besar dengan bacaan. Yang kedua, Big Book. Big Book adalah media pembelajaran berupa buku bacaan berukuran besar, berisi tulisan beserta ilustrasi gambar yang berukuran besar, dan saling berkaitan untuk menarik dan mendukung pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Apakah anak-anak Bapak sudah paham? Paham, Pak. Baiklah anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Kepada ketua kelas diharapkan untuk memimpin doa untuk pulang. Baik teman-teman, mari kita sama-sama bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin yang disempurnakan oleh doa Qomdatul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, Bapak dibuka sampai di sini ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.